Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Mei Harmawansa, channel official yang bakal selalu ngebagi hal-hal atau informasi yang berhubungan dengan YouTube, konten kreator. So, buat kalian yang tertarik buat mengetahui informasi tentang dunia YouTube maupun tentang dunia konten kreator, langsung saja kalian subscribe channel ini dan hit the bell. Oke teman-teman, kali ini saya bakal membagikan ke kalian sebenarnya bisa nggak kita membuat sebuah video dengan low budget atau dengan perlengkapan atau peralatan kamera yang seadanya banget nih. Oke, sebenarnya itu bisa kalian lakukan dengan mudah dan sangat-sangat murah. Saya buat di sini maksudnya, saya bermaksud di sini buat low budget, maksudnya itu dengan price harga yang sangat murah. Misalnya saya bakal membuat ini misalnya dengan 4 saja. Kalian cuma butuh 4 ini buat membuat sebuah video, teman-teman. Oke, pertama yakni di situ ada 1 unit tripod seperti ini, teman-teman, dan tripod ini sangat-sangat murah sekali harganya. Kalau nggak salah ini harganya sekitar 40 ribuan saja. Kalian semua bisa membeli perlengkapan ini di marketplace, misalnya di Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee. Ini semua tersedia, teman-teman. Oke. Dan ini adalah tripod yang sangat-sangat murah. Harganya cuma berapa ya? 40 ribuan malah udah dapat. Bahkan ada yang jual di harga 30 ribuan. Nggak harus bagus, nggak harus mewah dulu untuk pertama kali kalian memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator. Oke, lalu ada apa lagi yang bakal kita sandingkan, yakni ada 1 unit tripod, teman-teman ya. Nah, tripod. Nah, ini bukan tripod, maaf, ini adalah lighting, guys ya. Oke, jadi lighting ini juga sangat murah banget di YouTube. Biasanya ini di Shopee, biasanya di Shopee ini seharga berapa ya, guys? Seharga 115.000, tapi itu udah include dengan tripod ya, teman-temannya. Itu udah include dengan tripod. Oke. Nah, buat kalian biasanya ini nggak kepake karena ini sudah include dengan tripod, dan di sini sudah ada stand holder buat handphone, guys ya. Jadi di sini ada stand holder buat handphone. Kalian bisa langsung mencatok handphone kalian di sini, guys ya, seperti ini. Lalu dengan gampangnya kalian bisa membuat video. Oke, seperti itu. Lalu satu lagi perlengkapan, yakni ini dia. Oke, tentang Mamen. Di sini saya menggunakan Mamen ya. Ini adalah mikrofon agar supaya suara kalian tersaring dengan baik. Tapi di sini Mamen ini saya sarankan ke kalian buat membeli Mamen ini dengan panjang yang cukup, misalnya 6 meter, agar supaya kalian pada saat kalian mengambil jarak yang cukup jauh antara kamera dan objek, ini bakal nyampe, teman-teman ya. 6 meter itu udah cukup banget buat kalian menggunakan mikrofon ini. Oke. Lalu yang terakhir yakni tentang handphone. Oke. Saya pernah ngebuat ini, sebenarnya kalau kita pengen di handphone, kita menggunakan handphone saja buat nge-take shoot atau mengambil gambarnya. Misalnya di sini kita menggunakan handphone, tapi pastikan bahwa pengaturan handphone kalian tepat. Oke. Pernah saya sebutin di video-video saya yang kemarin, teman-teman, gimana menggunakan handphone ini buat kualitas video kita biar lebih bagus, yakni menggunakan 4K dengan resolusi 60 fps, tapi ternyata saya salah, teman-teman. Oke. Kali ini saya bakal benerin itu karena kalian cukup nyeting di bagian handphone. Itu bentar, saya coba buat tutorialnya seperti ini. Jadi kalian bisa langsung masuk ke bagian handphone saja, teman-teman, di bagian pengaturan, guys. Atau langsung ke kamera aja. Oke, seperti ini. Kita langsung ke kamera. Nah, di bagian kamera seperti ini ada video misalnya. Di sini kita langsung take shoot videonya. Lalu di bagian pengaturan kanan, di sini akan ada yang namanya resolusi, guys. Nah, 4K 30 fps dan 1080. Oke, kita bisa menggunakan 1080 sebenarnya jika misalnya resolusi kalian itu, handphone kalian itu memorinya kurang cukup banyak ya. Jadi bisa menggunakan resolusi 1080 PD 30 fps. Itu cukup baik juga. Dan ternyata kita nggak baik ketika kita menggunakan resolusi 4K di 60 fps, teman-teman. Itu bakal ke detail banget. Oke? Bakal ke detail banget, baik itu di bagian foreground ataupun objek utama maupun di bagian background. Oke. Jadi saya sarankan kalian gunakan 30 fps saja, baik kalian di 4K maupun di 1080p. Oke. Setelah itu kalian bisa langsung masuk ke bagian kamera seperti ini, guys ya. Nah, jadi handphone apapun sebenarnya bisa, jadi tergantung dari setup kamera kalian. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu saya sarankan bahwa beberapa tips ini kalian itu yang paling penting adalah kalian memilih dulu komposisi kalian. Saya pernah buatin videonya gimana cara membuat
konten kuliner misalnya, ataupun misalnya videografi di bagian kuliner maupun di bagian produk unboxing dan tutorial. Tapi di sini saya coba mengarahkan kalian buat menyetap atau menyeting semua ini dengan perfect, khususnya di bagian pengambilan gambar. Oke, satu hal yang paling mendasar ketika kalian memulai membuat sebuah video dengan seadanya ini, dengan budget low budget ini, tapi kalian bisa menghasilkan kualitas yang maksimal, super maksimal. Oke. Anyway, di akhir cerita juga mungkin kalian bakal melakukan post processing atau editing melalui aplikasi KineMaster. Itu boleh juga kalian lakukan, nggak ada yang salah di situ, oke? Tapi kak, itu nggak bisa maksimal, itu bisa kalian maksimalkan teman-teman, oke? Jadi 4 peralatan tadi, misalnya menggunakan tripod dan menggunakan lighting ini, lalu menggunakan mikrofon Mamen dengan 1 unit handphone. Jadi handphonenya apa saja teman-temannya? Apa saja? Pastikan bahwa itu di angka minimal 1080p Full HD dengan resolusi 30 fps, oke? Dan kamera ini pun saya juga menggunakan, video saya ini pun menggunakan 25 fps malah teman-teman, di angka 1080p, oke? Jadi nggak istimewa dengan 4K maupun apa kualitas video. Jadi yang tergantung sekarang adalah, yang paling penting buat kalian ketika kalian membuat video, yang paling penting adalah gimana cara kalian membuat ide yang menarik, membuat penonton tertarik, tampilan thumbnail yang menarik, dan yang paling penting adalah bagaimana kemasan ide-ide kreativitas kalian tergabung dalam satu komposisi cerita yang menarik buat penonton. Oke, jadi sebagus apapun teknis videografi kalian, jika ide cerita kalian juga kurang menarik, penonton juga kurang notice dengan video kalian. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti ini tadi 4 peralatan ini saya pikir cukup buat kalian, khususnya kalian seorang konten kreator pemula, sudah cukup buat mengangkat video kalian. Yang paling penting saya ulang kembali, jangan pernah lupakan ini, bahwa tema kalian harus konsisten seperti apa yang kalian usung di awal. Jangan berpindah tema. Lalu yang paling penting adalah ide kreativitas kalian. Oke, seperti itu teman-teman. 4 peralatan ini, 1 unit handphone, lighting yang seperti ini, lalu stand tripod boleh juga kalian gunakan, lalu mikrofon dengan harga yang kira-kira sekitar 200 ribuan, all over, semuanya di luar dari handphone yang kalian gunakan buat recording. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, sesingkat ini dulu video saya. Langsung saja saya katakan bahwa jika kalian suka dengan videonya, di like videonya, subscribe channel ini jika kalian ngerasa bahwa channel ini bermanfaat untuk kalian. Di like aja videonya jika kalian suka. Di like juga jika kalian nggak suka dengan videonya. Oke, tetap aja di like. Oke, langsung saja saya tutup. See you, bye bye.